Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Sing it. Glory, glory, yes. Mari lambaikan tangan saudara, lalu alukan dia. Glory. Hari ini kau yang sakit, yakin Anda sudah sembuh. Hallelujah. Glory, glory, yes. We give you praise, wonderful Savior. Glory, glory, hallelujah. Shalom pemirsa dimanapun Anda berada. Program kami Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer dalam program Miracle. Kali ini saya berada di Nia Selatan, tepatnya di Teluk Dalam, dan ini adalah simbol dari gereja BKPN, salah satu gereja tertua di Teluk Dalam ini. Dan saya akan mewawancarai seorang wanita, ibu gembala di gereja yang sangat besar ini. Yuk ikuti saya dengan bincang-bincang saya dengan Ibu Pendeta Ade Prihatini. Wow, mari. Baik pemirsa dimanapun Anda berada, tadi saya sudah sampaikan bahwa saya sedang berada di gereja tertua di Teluk Dalam yang diresmikan pada tahun 1964, dan gedung ini tentu masih memang sudah direnovasi, tapi ini merupakan peninggalan dari misionaris Jerman. Begitu cerita dari para pendahulu yang ada di gereja ini. Dan hari ini saya sudah berada bersama dengan Ibu Pendeta Ade Prihatini. Wow, gembala jemaat di gereja yang besar ini. Shalom Ibu. Shalom Ade. Pak. Aduh, lama tidak bertemu ya. Iya Pak, sudah 21 tahun 21 yang lalu. tahun. Baik, semenjak Ibu tamat dari Tanjung ini, Ya. menyelesaikan program S1-nya, kemudian Ibu kembali ke Teluk Dalam ini. Ya. Dan kemudian ada cerita pernikahan. Gimana ceritanya itu Bu? Iya. Makasih Pak Marlon bisa ketemu di Teluk Dalam dalam rangka pelayanan. Ya. Tahun 2002. 2000. Tahun 2000 saya tamat dari Tanjung Enim. Lalu bergabung dengan Sinode BKPN, menjalankan masa vikariat pada waktu itu 1 tahun. Lalu ditabiskan pendeta dan ditempatkan di satu resor besar juga di BKPN, yaitu Resor Bau Mataluo. Lalu seterusnya saya melayani di Departemen Wanita Tingkat Sinode. Di tahun 2004 saya berkeluarga, dan sekarang dikaruniai 2 orang anak sepasang. Di tahun 2010 suami saya meninggal. Wow, tunggu dulu. 2004 menikah, Iya. 2010 dipanggil Meninggal. Tuhan. Dan waktu itu saya dengar Bapak itu anggota dewan di Teluk Dalam ini. Di Nia Selatan. Di Nia Selatan. Itu gimana ceritanya? 2010 hanya Tuhan memberi 6 tahun. Itu gimana cerita duka waktu itu? Iya, secara manusia saya kaget karena almarhum serangan jantung. Ya, serangan jantung. Anak-anak masih kecil. Natalia umur 4 tahun dan adiknya Jonathan baru berumur 2 tahun, kurang 11 hari. Wow. Jadi ketika beliau pingsan, kami bawa ke Stella Maris. Lalu kata dokter tidak bisa tertolong. Kami balik ke rumah, dan ketika saya sampai depan rumah, saya katakan kepada kedua anak saya, ada Tuhan Yesus.
ada Tuhan Yesus yang tidak pernah tinggalkan kita. Wow. Kelihatannya saya tegar, tetapi sebenarnya saya mengalami kerapuhan yang orang tidak tahu. Ya. Tetapi saya percaya ketika Tuhan mengizinkan itu terjadi, Tuhan Yesus juga punya cara lain untuk Oke. menolong. Saya mau tanya, kalau ditanya ini, sehancur apa sih seorang Ade di waktu itu ditinggalkan dengan usia pernikahan yang baru 6 tahun dengan indahnya diberi sepasang anak. Sehancur apa seorang Ade Prihatini? Saya tidak bisa ceritakan bagaimana hancurnya perasaan saya, tetapi saya nggak bisa tidur selama 1 tahun. 1 tahun nggak bisa Nggak tidur? bisa tidur nyenyak. Saya dihantui kekhawatiran, Oke. ketakutan, tetapi saya bersyukur ibu saya diam-diam mendengar ketika dia berdoa malam hari. Dia mendoakan saya secara khusus. Dan teman-teman hamba Tuhan, ya terutama orang tua dan pimpinan sinode Pak Pendeta Fulwa Habidaya juga yang banyak mendoakan almarhum Ibu Pendeta Ibmanal, tempat curhat saya pada waktu itu. Dalam diamnya, saya banyak belajar bahwa Tuhan kadang-kadang diam, tidak menjawab apa permohonan kita, karena Dia juga mau supaya kita diam, bertelut, berdoa kepadanya untuk mendapatkan kekuatan. Apa kata anak-anak waktu itu yang mungkin membuat ibu rasa juga sangat pilu? Ada nggak pertanyaan atau pernyataan anak-anak yang membuat ibu nambah pilu pada waktu Iya. itu? Kalau Natalia kakaknya santai saja, Iya, iya. tapi adiknya setiap Iya. bangun pagi menangis, menangis nggak jelas apa penyebabnya. Iya. Usianya Yonatan 2 tahun. 2 tahun, Dua tapi tahun. mungkin batin ya. Iya. Heeh. Karena mereka dekat juga dengan papanya. Iya. Karena saya juga sering pergi. Iya. Papanya karena punya waktu Agak banyak, lebih, iya, agak lebih banyak, dan dia banyak sekali memanjakan dalam tanda kutip Iya. anak-anak. Anak itu menangis tapi Tidak jelas apa maunya, apa penyebabnya. Iya. Tetapi puji Tuhan seturut waktu 1 bulan, 2 bulan, akhirnya pelan-pelan. Oke, dia Dan sampai sekarang mungkin karena akhirnya saya bergabung kembali ke rumah orang tua, saya tidak di rumah kami. Mungkin figur kakeknya, pamannya dapat ya. dapat. Iya. Sehingga sampai sekarang ini jarang, bahkan tidak pernah bertanya. Wow. Ya, tidak pernah bertanya, mungkin karena kebutuhan. Dapat kebutuhan kasih, dapat dari kakek neneknya ya. Neneknya, Wow. dari paman-pamannya. Paman-pamannya, puji Tuhan Ya, gitu ya. itulah keputusan saya waktu itu. Ya udah bergabung aja dengan orang tua supaya saya juga bisa diperhatikan. Oke. Kalau saya sendiri di rumah kan pasti ada banyak hal. Betul. Kapan atau ditanya kapan waktunya, saya mungkin tidak tahu usia tahun keberapa rasa begitu lonely, sepi itu hampa dirasakan oleh seorang ibu Ade? Sampai sekarang ini saya selalu teringat dengan suami saya. Wow. Ya, kalau mungkin di tempat yang lain ya, betul, Pak, ya. rasa sepi itu pasti akan makin terasa gitu ya. Tetapi saya bersyukur saya bisa kembali ke Nias ini dulunya, dengan kekerabatan yang akrab, dengan keluarga. Itu dengan yang kita tidak tahu, tangan Tuhan yang semua mengatur ya. Iya. Oke, luar biasa. Dengan jemaat yang banyak juga memperhatikan, mendoakan, akhirnya kesepian itu bisa dilalui. Kalau ditanya tahun keberapa dari setelah ditinggal Bapak benar-benar move gitu?
ketika anak-anak sudah masuk SD. Oke, sudah mulai Mulai- beraktivitas sekolah ya? Ya, beraktivitas sekolah saya semakin sibuk. Iya, ya. Ya, saya semakin sibuk dan saya semakin membuka diri dengan teman-teman Oke. dan saya semakin belajar bahwa Tuhan izinkan ini karena Tuhan mau melihat saya bisa menanggung semua beban itu. ya. Wow, hebat sekali Bu Ade. Bu Ade, sekarang dari perjalanan waktu Ibu ditetapkan menjadi gembala gereja yang besar ini. Iya. Saya pikir ini terbesar BKPN ya. Iya. Iya, dengan jumlah kepala keluarga berapa? 590 kakak. 590 kakak, jiwanya 2.460. gimana menggembalakan itu, Bu? Iya. 2000-an jemaat tuh. Iya. Gimana menggembalakan itu? Suka dukanya di 2000 jemaat ini. Jadi kita di jemaat ini tidak hanya sendiri. Iya. Ada MPHJ-nya, Majelis Pekerja Harian Jemaat, Iya. ada Pak Sekretaris, Pak Arisman Sarumaha, ada Pak Bendahara, Pak Fran Jebua. Lalu ada beberapa orang pendeta yang ditempatkan juga. Oke. Pendeta fungsional. Ya, Sekarang ya, ini ya. ada Ibu Seli Dahi, Betul. ada Ibu Dari Hati Lei, ada Ibu Pendeta Departemen khusus menangani departemen, Ibu Tirta Sarumaha. Oke. Jadi itu menolong secara kategorial Iya. begitu ya. Tetapi kan bagaimanapun tanggung jawabnya ada di pundak seorang Ibu Ade kan Betul, sebagai betul. gembala. Betul. Itu tuh kalau mau tahu ini apa persoalan terberat? Ya, persoalan terberat adalah jemaat ini kan karakternya Betul. macam-macam. Benar. Ada yang sudah dewasa yang memahami, Ada yang yang hanya sebagian memahami, Benar. dan ada yang banyak tuntutan. Ya, Iya, yang iya. paling menjadi beban kalau ada pelayanan malam hari dan tengah malam. Wow, itu pelayanan yang insidentil begitu ya. Ada yang meninggal, sakit, yang perlu didoakan tiba-tiba kita sudah mau istirahat, Betul. tetapi karena ditelepon, ya dengan ikhlas kita harus datang. Betul. Ya, kalau saya datang sendiri karena Teluk Dalam ini sudah mengenal saya. Benar. Jadi sedikit memudahkan. Memudahkan ya, Ya. untuk keamanan ya. Ya, untuk nah, keamanan. yang benar khusus pertanyaan saya, seorang ibu, mungkin ngomongnya harus positif, Ya. seorang janda begitu Ya, ya, benar, dengan Pak. 2 anak sebagai gembala itu gimana itu ibu berdiri sebagai gembala yang harus tegas, lembut, semua harus bercampur di sana. Tapi ibu kan janda begitu ya. Iya. Kesulitan apa yang kira-kira selalu timbul dalam perjalanan pelayanan ibu? Dari awal juga saya berpikir seperti itu, Pak. Iya. Tetapi dengan berjalannya waktu, saya Oktober kemarin 1 tahun memimpin Oke. jemaat ini, saya merasakan seolah-olah ada kekuatan. Ada energi gitu ya. Ada kekuatan yang saya tidak tahu dari mana. Wow. Ya, tetapi saya percaya itu adalah dari Tuhan. Yes, Ketika yes. memimpin rapat, Ya, itu dia. ketika menyampaikan ketegasan-ketegasan. Betul. Kan harus ada waktunya tegas juga kan? Iya. Harus ada waktunya memimpin rapat bapak-bapak majelis loh. Semua bapak-bapak. Dan ya semua bapak-bapak ya. Hanya sebagian, hanya 2 orang ibu-ibu di majelis pekerja jemaat. Enggak, maksud saya kan kalau ini memang selalu menjadi pergolakan sepanjang sejarah Ya. ya. Masih banyak juga kita tahu gereja-gereja di organisasi tertentu yang tidak mengizinkan wanita sebagai gembala. Kan ada hal-hal yang memang tapi hebatnya majelis itu bisa menerima keadaan ibu. Iya, bisa. Apakah pernah terjadi pergolakan? Kalau masalah pro kontra pasti Iya. ada, tapi itu masalah pelayanan, Oke, bukan oke. masalah Menerima wanita atau pribadi, tidak. Oke. apa jenis kelamin laki-laki atau perempuan. Wow, itu sebuah kemajuan. Kalau di perusahaan tidak apa-apa, ini kan gereja loh ya. Iya. Mengizinkan wanita sebagai gembala gereja yang sebesar ini, Bu. Iya.
Sebelum saya juga Ibu almarhum Pendeta Ipmanal, Iya, pimpinan jemaat ini. Kita di BKPN terbuka. Ya. Luar biasa, luar biasa. Apa yang menjadi, kalau menurut Ibu, kalau tadi katakanlah kelemahannya harus tiba-tiba, insidentil, ya. malam. Kekuatan, menurut Ibu, kekuatan kalau seorang wanita jadi gembala? Ya, kekuatannya doa. Doa. Itu Ya. kelembutan kali ya? Ya, di waktu-waktu tertentu kita juga harus dituntut lembut. Walaupun Ya. kadang-kadang hati nurani itu Betul. menolak. Menolak, betul. Tetapi untuk memberi pemahaman, ya mungkin kita bisa merendahkan, Betul. merendahkan hati itu ya. supaya jemaat itu juga bisa menerima apa yang kita sampaikan. Tapi ada waktu tertentu juga ketika saya katakan tidak. Wow. Ya. Saya tanya sekali lagi nih, hal apa yang menurut Ibu betapa susahnya Ibu menjalankan tugas panggilan gembala ini? Hal apa yang paling menurut Ibu ini benar-benar sulit bagi seorang ibu gitu, seorang ibu Ade Prihatini? Ketika saya dituntut melayani dan anak saya sedang sakit. Aduh, tetaplah keibuan itu Ya. tetap ada ya. Jonathan itu pernah kena DBD Oke. 5 tahun yang lalu. Jadwal saya masih pendeta resor pada waktu itu. Oke. Jadwal saya ke satu jemaat. Saya bergumul, saya pikir malam itu dia bisa pulih. Tetapi ternyata itulah puncak demamnya. Oke. Lalu saya menghubungi majelis di sana, diiyakan udah tidak apa-apa Ibu. Tapi hati kecil saya masih Ini belum. antara pelayanan Ya. keluarga begitu ya. Lalu saya katakan ke dia, bagaimana kalau Mama mau pelayanan dulu 1 jam saja. Ya. Saya berdoa, Tuhan, ketika aku melakukan pekerjaanmu, saya percaya bahwa Engkau akan mengurus anakku. Wow, hebatnya. Lalu saya pergi dan puji Tuhan, demamnya tidak terus ya. Ya. Walaupun masih belum pulih total. Tapi artinya tidak parah kan Tidak begitu ya? parah. Dan saya menemukan satu jawaban, kekuatan sampai sekarang ini. Ketika kita mengurus pekerjaannya Tuhan, maka Tuhan juga akan mengurus keluarga kita. Satu inspirasi, ketika kita mengurus pekerjaan Tuhan, Ya. maka Tuhan yang akan mengurus keluarga kita. Wow, Bu Ade, pengalaman, kalau dikatakan pengalaman terindah dulu lah. Nanti kita yang sedih-sedih tadi. Ya. Pengalaman terindah Ibu sebagai gembala ini, sebagai Ya. pelayan, meski sudah ditinggal suami sejak belasan tahun yang lalu. Ya. Apa itu? Pengalaman yang indah ketika saya berada di tengah-tengah jemaat. Itu ya? Ya, saya Rasanya apa? Saya membayangkan bagaimana Tuhan Yesus ketika dia juga ada di tengah-tengah orang banyak pada waktu itu. Ya. Dan saya bisa membayangkan saya ini tidak ada artinya. Karena saya ini banyak kelemahan. Kadang emosi tidak terkontrol. Oke. Tingkah hidup kita ini belum sempurna. Betul. Dan saya begitu sukacita ketika sudah tiba hari Minggu. Karena jam 7 pagi, setengah 7 saya sudah ada di situ. Justru kadang-kadang dengar ya, kadang-kadang ada banyak orang justru kalau sudah mau hari Minggu udah makin gemetar dia karena terlalu sibuk banyak, apalagi ini berapa kali kebaktian? 3 kali. 3 kali kebaktian. Jadi justru hari Minggu Ibu sangat senang. Saya senang kalau hari Minggu tiba. Ya, luar biasa ya. Ya, karena memang disitulah Tuhan taruh hati saya untuk pelayanan di jemaat. Ya, saya senang setengah 7. Ya, bahkan saya yang lebih duluan datang. Betul. Ya, Dari dan jemaat, jam 1 atau jam 2 siang baru balik ke rumah. Setelah itu jam 4 lagi balik katekisasi CD dan pelayanan-pelayanan yang lain di tengah jemaat. Wow, ini benar-benar memang pelayanan di hati Ibu. Kalau diukur nih Bu, sedikit-sedikit ukur. Iya. Kalau diukur 1 sampai 10 cinta terhadap pelayanan, Ibu di angka berapa lah cintanya kepada pelayanan ini? Ya, kalau menurut ukuran saya nggak ada ukurannya Pak. Nggak ada ukurannya. Sudah semuanya ya. Ya, ketika
tiba waktunya melayani ya nggak pernah katakan tidak. Bu, enggak apa-apa kan, pertanyaan personal ya Bu. Ya. Kan Ibu sudah lama nih ditinggal suami. Ya. Pernah nggak terpikir akan mencari ganti untuk ayah kedua anak ini? Saya jujur katakan Pak, sampai sekarang ini saya tidak pernah terpikir. Tidak pernah terpikir. Mana tahu ada yang pas mendengarkan ini. Tapi benar-benar tidak terpikir. Tidak terpikirkan karena memang saya berpikir begini, ketika itu rezeki saya pasti Tuhan tidak akan ambil suami saya. Wah. Tetapi ketika bukan tempatnya untuk berkeluarga langgeng ya, ya Tuhan izinkan dia ambil lebih dulu. Ya, jadi gitu ya, sampai pemikiran yang tertanam ya. di dalam hati Ibu, di pikiran Ibu bahwa kalau seandainya itu adalah bagian yang tulus, pasti tidak diambil. Tidak diambil. Karena Tuhan mengizinkan Ibu akan menjalani posisi kayak begini. Ya, mungkin Pak, tetapi sekarang saya baru tahu jawabannya. Bukan saya tidak mau kalau suami saya ada, tetapi pelayanan itu akan terbatas. Betul. Ya, karena pasti karena dia kan anggota dewan ya, bagaimanapun tuntutannya kan berbeda ya. Berbeda. Kemudian pasti akan dicampuri oleh berbagai macam-macam. Betul. Semua apalagi kita dengan mengerti. dunia politik. Betul. Dan kemudian yang kedua, saya berpikir saya harus konsentrasi dengan pelayanan dan anak-anak. Saya tidak mau anak-anak kecewa untuk kedua kalinya. Wow. Ya, karena saya tahu hati mereka, saya tahu perasaan mereka. Apakah juga ada alasan kadang-kadang wanita itu sudah terlalu cinta sekali dengan mendiang begitu, sehingga tidak ada lagi perasaan yang harus diserahkan kepada laki-laki lain? Apakah ada seperti itu juga? Ya, saya juga kurang tahu. Nggak tahu ya. Pokoknya dijalani aja. Dijalani begitu ya. saja. Tapi yang jelas sampai sekarang tidak ada perasaan-perasaan itu. Wow. Saya harus fokus dengan anak-anak. Karena saya tahu juga saya banyak salah dengan anak-anak karena masalah waktu. Betul ya. Ketika mereka pulang sekolah, kadang saya tidak di rumah. Hanya pagi hari saya antar. Wow. Saya selalu antar. Dan kalau pulang sekolah, sering sekali saya tidak ada. Ya. Hanya bertemu dengan kakek neneknya, dengan saudara sepupunya yang ada di rumah, dengan paman-paman. Karena maklum mengurus ribuan kayak begini. Ya. Yang itu tadi yang kesusahan ribuan, saya sudah pasti tahu lah. Meskipun satu suku, tapi kan karakternya tadi Ibu katakan beda-beda. Tingkat kedewasaan secara rohani juga beda-beda. Nah, sekarang hal yang paling rasa Ibu pernah, enggak apa-apa kan? Pernah agak sakit, terluka atau apa, melayani dengan karakter-karakter yang berbeda itu. Karakter yang banyak sekali protes. Ya, yang banyak protes, yang menuduh sesuatu hal yang tidak benar. Wow. Ya. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, meluruskan pengajaran-pengajaran yang salah, betul. Yang didapat dari luar, yang mana? pernah didapat dari luar. Ya, banyak. Dan itu biasanya berdebat begitu ya? Iya. Kemudian orang yang merasa diri benar, padahal kita tahu kesaksian hidupnya harus diperbaiki, diluruskan, tetapi merasa benar. Dan kita bergumul untuk itu. Iya. Apalagi kalau statusnya sudah panutan. Betul. Sebagai seorang tokoh mungkin. Ya, jadi kita bergumul bagaimana cara menyampaikan. Supaya beliau ini bisa mengerti dan sadar bahwa tidak semuanya dia pikir itu tidak selalu benar gitu. Wow, tidak mudah sekali, apalagi gembala ya, kita mengerti bahwa kadang-kadang jemaat itu merasa itu tadi, aku yang benar, aku yang hebat, aku dan menuduhkan sesuatu hal yang tidak pernah kita lakukan. Itu dia tuh. Menuduh itu sakitnya itu bisa sampai pulang nangis itu ya. Saya pernah katakan kalau ada isu yang kalian dengar, yang dikembangkan di luar, tanya saya. Ya, sehingga itu tidak berkembang, kita luruskan. Bahkan kita tunjukkan bukti-bukti, kalau mungkin itu keuangan, mungkin itu pelayanan. Kita tunjukkan, jangan sampai hanya karena sentimen pribadi, lalu nama gereja ini jelek. Betul. Ya.
Wow, luar biasa. Bu Ade, tadi saya juga pelayanan di sini begitu terbukanya gereja dengan Ya. model-model bentuk pelayanan yang kontemporer kata orang istilah sekarang, tapi terbuka kepada model-model bentuk yang lain. Itu memang sudah dipikirkan untuk BKPN yang sebenarnya masih ada nuansa tradisionalnya sebenarnya, tapi betapa membuka dirinya pada bentuk model pelayanan. Sudah sejak 3 periode yang lalu ketika Pak Pendeta FL Bidaya Oke. sebagai pimpinan jemaat di Ya. sini, karena semakin maraknya tumbuhnya Gereja-gereja lain ya? lain Oke. yang memang Menjadi kompetitor lah ya sebenarnya ya. dan disenangi oleh kaum muda. Kaum muda, benar. Lalu kita coba adopsi itu. Oke. Model yang lain ya. Model yang lain, tetapi kita tetap pertahankan doktrin gereja ini. Oh, wow. Ya, Keren, khotbahnya. Ya, oke, pengajarannya semua itu ya. Walaupun lagu-lagunya Nggak lagu-lagu apa-apa, kontemporer. karena itu bisa saja ya. Perkembangannya. Benar. Kita tidak bisa menutup mata, menutup telinga Ya, untuk betul. perubahan itu. Tetapi yang harus dijaga adalah pengajaran. Lantas bagaimana hasilnya? Hasilnya mungkin hari ini sedikit berkurang karena hari libur. Ya. Tapi biasanya berapa ratus untuk anak muda? 200 sampai 300 orang. Minimal itu Minimal, ya. iya. 300-an anak muda begitu Anak ya. muda hadir dalam ibadah ini. Hebat sekali ya. Iya. Itu sangat menolong apalagi menghadapi situasi begini. Iya. Bisa tergerus sejarah bahwa mereka jemaat BKPN Iya. tapi bertumbuhnya di luar. Di luar. Bahkan beberapa kali ulang tahun BKPN kita selalu buat topik bagaimana jemaat, bagaimana kaum muda mencintai gereja ini. Yes. Ya, mereka lahir di gereja ini, bertumbuh di gereja ini, Oke. dan dewasa juga di gereja. Wow. Ya, itu tujuan kita. Oke, saya agak bertanya sedikit berkembang mengenai peran BKPN di Teluk Dalam ini, Ya. Bu, ya. Kira-kira apa namanya peran BKPN yang paling secara rohani, selain secara rohani, bagaimana BKPN menjaga keutuhan bersama gereja-gereja yang apa namanya yang tumbuh di luar sana, Ya. tapi juga mereka tetap cinta pada BKPN. Ya, kalau secara rohani ya Pak, kita telah memberi fasilitas di Kota Teluk Dalam ini. Mungkin karena libur saja kita ada mimbar pelayanan bersama, kita ada toa di atas menara itu. Wow. Setiap pagi Ya. ada renungan firman Tuhan. Dari itu toa. Ya, dari toa menara Itu gereja. daya capainya ke berapa kilometer? 3 kilometer. 3 kilometer dari sini. 3 kilometer dari. Timur, utara, barat, Ya. selatan begitu ya. Jadi pelayanan itu bukan hanya kita. Okumene Ya. dari Tapi itu dilakukan oleh BKPN dari puncak ini. kita fasilitasi beri tempat, walaupun Bisa gereja-gereja lain juga. gereja-gereja lain juga khotbah Tapi ini benar-benar untuk masyarakat begitu ya. untuk masyarakat Kota Teluk Dalam dan sekitarnya. Wow, hebat sekali nih kota Kristen Ya. benarnya karena itu ya. Iya. Itu jam berapa sampai jam berapa? Jam 6 pagi sampai jam setengah 7 pagi. Itu ada nyanyian, ada Nyanyian, renungan, dan doa. doa begitu ya? syafaat Untuk kota Kota Teluk Teluk Dalam. Dalam. Gimana respons masyarakat? Positif, bahkan karena saya bendaharanya, Pak. Iya. Pengurus itu Iya. saya bendaharanya. Ada satu keluarga yang mengasihi Tuhan, ya donatur kepada operator setiap bulan. Iya. Ya, ketika saya ke rumahnya belanja, Iya. lalu dia katakan, "Bu, kenapa stop itu mimbar?" Iya. Lalu saya cerita curhat, Iya. ada banyak keterbatasan Betul, karena betul. kita tidak punya anggaran tetap. Karena ini kan masing-masing gereja Iya. okumene ya. Jadi beliau katakan, udah Bu, tanggung jawab saya operator itu setiap bulan, Bu. Wow. Iya, Kan itu memang benar-benar memberkati. betul Pak. Wah, itu luar biasa. Itu sudah sejak tahun berapa itu? Sudah 2 tahun yang lalu, 2 tahun, jadi setiap hari pemirsa, kecuali hari Minggu kali ya. kecuali hari Minggu. Kecuali Senin sampai Sabtu ada toa, Iya. khotbah, Iya. renungan Iya, ya. renungan. Itu Di lokasi, itu ya. menara, Walaupun sudah ada perkembangan sekarang radio itu tetap. live setiap hari.
Live setiap hari. Live setiap hari. Hebat. Iya. Itu peran BKPN untuk Iya. menjaga. Jadi kita tidak selalu kadang-kadang berbicara organisasi ya, Bu, ya, Iya. tapi juga pertumbuhan Harus iman. berbaur Benar, dengan semua. benar. Kemudian kami juga ikut dalam organisasi-organisasi Oke. Okumene, Iya, BKAG, iya. apalagi Betul, macam-macam. Iya. Ya, dan pimpinan sinode juga termasuk pimpinan-pimpinan dalam organisasi-organisasi Oke. kesatuan. Itu sangat membantu Ya. menjaga keutuhan kebersamaannya. ya. Nah, Bu Ade, kalau ditanya sekali lagi ini dari perjalanan hidup Ibu Ya. Ade, kasih karunia Tuhan Benar. yang terbesar dalam hidup seorang Ade Prihatini, wow, itu kalau mau diceritakan apa sih, Bu? Berbicara masalah kasih karunia, barangkali sejak kita lahir, Pak, ya, Oke, kita sudah ya, dapatkan kasih karunia. Berkeluarga juga kita dapat kasih karunia. Dan kasih karunia yang terbesar yang saya bisa nyatakan ini yang paling terbesar ketika Tuhan memulihkan hati saya untuk semakin sungguh-sungguh dengan panggilan Tuhan. Yes. Ketika suami meninggal, saya berpikir positif. Benar secara manusia kita kehilangan. Iya. Tetapi mungkin ini saatnya Tuhan mau supaya saya maksimal. Oke, Bu Ade, saya potong sedikit lagi. Ya. Kan kita juga tahu bahwa sahabat-sahabat kita juga banyak yang mengalami kelesuan dalam pelayanan, kan, karena banyaknya persoalan. Nah, Ibu, adakah pernah mengalami atau bertanya ulang tentang panggilan Ibu pada waktu ditinggal Bapak? Ya, pernah. Oke. Saya berbicara dengan diri sendiri. Ya, janji Tuhan itu kan akan menyertai, memegang engkau dengan tangan kanannya. Tetapi kenapa ini dia izinkan terjadi? Oke. Ya, tetapi kemudian saya mungkin doa dari orang tua, Betul. dari teman-teman. Ya. Lalu saya berpikir, ya, ketika Tuhan lakukan itu, ada maksud yang lain, yang lebih besar, Yang Tuhan mau nyatakan. Amin. Lalu pada waktu itu saya bergabung di Jemaat Telu Dalam, Pak Pendeta FL Bidaya minta di sinode supaya saya diaktifkan fungsional. Saya pernah fungsional di jemaat ini. Iya. Lalu 8 tahun berikutnya saya diangkat jadi pendeta resor, membawahi 5 jemaat. 5 jemaat. 5 jemaat. Lalu pada periode 2020 saya dipercayakan untuk menjadi pendeta Tapi kasih jemaat. karunia tadi ketika dirasakan seorang Ibu Ade dipulihkan untuk panggilan, kejelasan panggilan bahwa inilah garis yang terindah ya Bu ya. Garis terindah dalam hidup seorang Ibu Ade yang mau diwariskan ceritanya kepada siapapun, kepada anak-anak. Panggilan Tuhan itulah yang terbaik. Ya. Wow. Baik pemirsa, dimanapun Anda berada hari ini, terima kasih kebersamaan kita. Demikian bincang-bincang kami dengan Ibu Ade, Ibu Pendeta Ade Prihatini, wow, yang luar biasa menggembalakan jemaat 2000-an, saudara ya. Dan saya percaya apa yang menjadi perjalanan hidup Ibu Ade akan menjadi inspirasi buat Bapak Ibu dimanapun Anda berada pada saat ini. Tuhan Yesus berkati. Shalom, dan saksikan apa kata orang-orang terdekat Ibu Ade Prihatini untuk kita semua. Saksikan. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Berbicara mengenai Pendeta Ade sebagai pendeta jemaat, saya pikir ini menarik. Supaya lebih gampang nanti, saya akan mulai dulu dari latar belakang. Pendeta Ade adalah seorang ibu sekaligus bapak di dalam keluarga, karena suaminya sudah tidak ada lagi. Dia punya 2 anak, satu laki-laki, satu perempuan, dan dia masih mengurus kedua orang tuanya yang sudah lansia. Artinya bisa dibayangkan bagaimana sibuknya di rumah, mengurus 2 anak dan mengurus 2 orang tua. Di satu sisi dia sedang memimpin jemaat yang jumlah jemaatnya tidak sedikit. Kurang lebih 2.500 jemaat di Teluk Dalamnya. Bisa kita bayangkan bagaimana mengurus itu.
Kadang-kadang mengurus 100 jemaat saja sudah susah, apalagi mengurus 2.500 jemaat. Namun yang menarik di sini, Ibu Pendeta Jemaat ini secara pribadi saya lihat berhasil karena dia punya modal. Ibu Pendeta Jemaat punya modal disiplin, punya modal tanggung jawab. Orangnya disiplin dan tanggung jawab. Mungkin sebagian orang bilang Ibu Pendeta Jemaat itu terlalu keras. Tapi menurut saya itu bukan keras negatif. Itu keras yang bertanggung jawab. Keras karena disiplin. Nah itu saya gambarkan dulu bagaimana dia mengurus keluarga dan mengurus gereja yang begitu padat. Tapi yang saya lihat dia mampu. Soal kedisiplinannya. Tadi saya katakan itu modal yang sangat besar yang dimiliki oleh Ibu Pendeta. Kalau biasanya seorang psikolog tanpa bicara pun dia sudah bisa melihat garis wajah. Dan kalau kita lihat garis wajah Ibu Pendeta itu nampak betul dia orang yang disiplin. Dan itu terbukti dalam dia memimpin jemaat ini. Kemudian tanggung jawab. Ibu Pendeta Jemaat tidak pernah membiarkan stafnya mengerjakan sendiri. Mohon maaf, ada beberapa pemimpin-pemimpin jemaat yang dia tahu beres. Semua staf atau sekretariat yang mengerjakan. Tapi Ibu Pendeta ini tidak. Justru dalam semua pekerjaan di gereja ini, Ibu Pendeta turun tangan menghandle. Dia turun tangan, dia tidak membiarkan hanya staf, dia tidak membiarkan hanya pegawai yang mengerjakan, dia turun tangan langsung. Bahkan dalam pekerjaan pagi sekalipun, yang harus dimulai jam 5 pagi, dia turun langsung. Ada beberapa pekerjaan yang mungkin harus malam, jam 12 malam, dia juga turun langsung. Nah itu makanya secara pelan-pelan Gereja PKPN Jemaat Teluk Dalam tertata dengan baik. Kemudian dalam memimpin rapat, di situ lebih terlihat kesan disiplinnya dan tegasnya Ibu Pendeta Jemaat. Artinya kalau saya lihat Ibu Pendeta Jemaat, dia seorang pendengar yang setia. Namun dalam mengambil keputusan, dia benar-benar bertanggung jawab. Kadang-kadang dalam mengambil satu keputusan harus mengorbankan perasaan sebagian orang. Mau tidak mau harus dilakukan, dan kehebatannya dia berani melakukan itu. Dia berani melakukan itu karena tujuannya hanya satu, bagaimana mengembangkan dan membesarkan organisasi. Nah, kira-kira itu gambaran singkat yang saya tahu mengenai Ibu Pendeta Jemaat. Sepengetahuan saya, Pendeta Ade Prihatini Wau itu seorang sosok wanita yang tegar menghadapi setiap masalah. Saudara bisa bayangkan waktu suaminya meninggal dunia, anak-anaknya masih kecil-kecil, dan sampai saat ini dia mampu membesarkan anak-anak dan menyekolahkan mereka. Di samping itu, tuntutan pelayanan begitu besar, dia tetap setia melayani Tuhan. Baik, Bapak Ibu dimanapun Anda berada, sekali lagi terima kasih kebersamaan selama di acara di program kami Miracle di channel Majelis Daerah YPP Batu di Sumatera Bagian Selatan dan Sekolah Tinggi Teologi Ebenezer. Saksikan acara-acara kami di hari Jumat Eben Kids Ministry, hari Sabtu Saturday Night Service, dan Minggu Boom Bincang Orang-Orang Muda. Sampai di sini pertemuan kita, dan kami kiranya menjadi inspirasi bagi Anda. Kami bangga hadir untuk Anda. Shalom, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.